pada bab 3 kali ini kita akan membahas mengenai sistem struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 di mana demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan langsung oleh Presiden Soekarno. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Awal mula dikeluarkannya Dekret Presiden ini yaitu disebabkan karena pada konstituante yang dibentuk untuk merancang UUD baru tidak dapat menyelesaikan tugasnya, ditambah dengan tidak amannya kondisi negara saat itu di mana terjadi pemberontakan pergolakan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menjaga keselamatan negara, pada Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore di Istana Kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembubaran konstituante. Yang kedua adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan TPAS. Dalam masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangatlah besar dan mutlak. Oleh karena itu mengakibatkan penyimpangan dari tujuan awal bangsa Indonesia, yaitu dari demokratisasi menjadi sentralisasi. Suatu penyimpangan lain adalah dalam penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS, di mana hal itu ternyata menyimpang dengan UUD 1945 yang harusnya dipilih melalui pemilihan umum. Sama seperti halnya pembentukan MPRS, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden secara langsung, jadi bukan hasil dari pemilihan umum seperti yang ditulis dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya pada masa pelaksanaan demokratisasi terpimpin terjadi pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Selanjutnya adalah pembentukan Front Nasional yang bertugas untuk menyelesaikan revolusi nasional, mengembalikan Irian Barat, dan yang terakhir adalah pembentukan Kabinet Kerja. Bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah peran aktif Indonesia pada awal demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu peran aktif Indonesia terlihat dari pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo dalam hal perdamaian dunia. Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB, serta ikut memprakarsai berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok, dan juga menyelenggarakan Asian Games keempat yang bertempat di Jakarta. Selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Setelah perundingan KMB tahun 1950 mengenai masalah penyerahan Irian Barat dari Belanda ke Republik Indonesia ditangguhkan selama 1 tahun, dan dengan cara konferensi uni kedua pihak. Namun nyatanya tidak kunjung juga membuahkan hasil sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain seperti pemutusan hubungan diplomatik dari pihak Belanda dari Republik Indonesia dengan pihak pemerintah kerajaan Belanda. Saat itu juga Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB untuk menegaskan kembali sikapnya tentang upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia yang membawa dampak dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di kancah PBB. Usulan yang muncul di sidang PBB itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang disampaikan oleh pihak wakil Amerika Serikat di PBB, Ellsworth Bunker. Sampai akhirnya Indonesia melakukan upaya militer. Melihat adanya perkembangan signifikan dari kekuatan militer Republik Indonesia, nyatanya membuat Belanda merasa gelisah dan akhirnya mengajukan nota protes kepada PBB di mana mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan agresi militer. Pemerintah Indonesia pun dengan senang hati mempersiapkan perjuangan-perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari pihak Belanda untuk kembali ke Republik Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta menghasilkan Tri Komando Rakyat yang isinya pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua adalah kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga adalah mempersiapkan untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Saat itu Presiden Indonesia melakukan langkah pertama, yaitu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962
tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto, tentara Indonesia melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru dan menewaskan Komandor Yos Sudarso. Namun ketika operasi infiltrasi, Indonesia berhasil merebut kembali kota Teminabuan yang dituduki oleh Belanda saat itu. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat menekankan kembali pemerintah Belanda untuk kembali berunding agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Pada akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 1962, ditandai dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang dikenal dengan Perjanjian New York, sesuai tempatnya yang saat itu dilaksanakan di kota New York, yang berisi penyerahan pemerintah di Irian Belanda maksudnya Irian Barat dari pihak Belanda ke PBB di bawah naungan UNTEA, yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan dari Irian Barat yang di bawah naungan UNTEA, kemudian ke pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di Kota Baru, Hollandia atau sekarang dikenal dengan Jayapura. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara barat ditunjukkan dengan masalah terhadap Malaysia, di mana pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Tanggal 27 Mei 1961, dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Kora tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta yang berisi tentang yang pertama, perhebatan ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolin Inggris dalam melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Dibentuknya Komando Mandala Siaga yang dipimpin oleh Marsikal Madya Omar Dani, kemudian mengirimkan pasukan sukarelawan untuk memasuki daerah Malaysia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, nyatanya Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, dengan lantang, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Akhirnya memberikan dampak besar bagi Indonesia, di mana Indonesia kehilangan satu forum untuk dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai, dan kehilangan tempat untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya di kancah internasional. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada masa ini keadaan ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulanginya, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan seperti yang pertama adalah pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang dikenal sebagai Bappenas. Yang kedua adalah melakukan penurunan nilai uang atau devaluasi yang bertujuan untuk membentuk inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Yang ketiga adalah deklarasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang keempat adalah kebijakan lain pemerintah di mana dalam usaha perdagangan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KTOE, bergerak secara sentralistis untuk mengatur perekonomian negara. Sedangkan tujuan dibentuknya KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau informasi yang saya sebutkan tadi, dan sampai jumpa.